Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvira Rosadamayanti dari kelas Hukum Ekonomi Syariah D. Video ini merupakan tugas mata kuliah Ulumul Hadis, yaitu review materi Living Hadis. Hadis yang menyebar di kalangan umat Islam dan diaktualisasikan dalam konteks tradisi dan budaya lokal merupakan pengertian Living Hadis. Istilah Living Hadis terinspirasi oleh Fazlur Rahman dengan gagasan Living Tradition atau Living Sunnah. Istilah Living Hadis berbeda dengan Living Sunnah. Living Sunnah diperkenalkan oleh Fazlur Rahman dimaknai sebagai teladan Nabi Muhammad SAW yang telah diaktualisasikan oleh sahabat dan tabi'in, yang menjadi praktek keseharian mereka. Praktek ini muncul dari penafsiran yang bersifat individual terhadap teladan Nabi. Contoh Living Sunnah yaitu tentang rampasan perang. Pada masa Nabi, harta rampasan perang dibagi-bagikan kepada kaum muslim. Sementara pada masa Umar bin Khattab, ia mengambil kebijakan dengan membiarkan tanah-tanah rampasan perang di daerah taklukan Islam, serta mewajibkan mereka untuk membayar pajak tertentu sebagai cadangan bagi generasi muslim selanjutnya. Ia melakukan hal tersebut dengan pertimbangan keadaan sosial ekonomi. Artinya, apa yang dilakukan Umar adalah untuk menyesuaikan hadis dengan perbedaan konteks yang ada. Kemunculan terma Living Hadis dipetakan menjadi 4 bagian. Yang pertama, Living Hadis hanyalah satu terminologi yang muncul di era sekarang ini. Yang kedua, pada awalnya, kajian hadis bertumpu pada teks, baik sanad maupun matan. Di kemudian hari, kajian Living Hadis bertitik tolak dari praktek atau konteks, fokus kepada praktek di masyarakat yang diilhami oleh teks hadis. Ketiga, dalam kajian-kajian matan dan sanad hadis, sebuah teks hadis harus memiliki standar kualitas hadis, seperti sahih, hasan, dhaif, dan maudhu. Yang keempat, membuka ranah baru dalam kajian hadis. Fokus kajian Living Hadis adalah pada satu bentuk kajian atas fenomena praktik, tradisi, ritual, atau perilaku yang hidup di masyarakat yang memiliki landasan di hadis Nabi. Misalnya, tradisi akikah yang berangkat dari pemahaman hadis Nabi bahwa seorang bayi tergadai dengan akikahnya, maka alirkanlah darah atau sembelihlah akikah untuknya dan singkirkan kotoran atau cukurlah rambutnya darinya. Dari sini kemudian muncul berbagai bentuk perayaan akikah di masyarakat, misalnya dengan membaca maulid tiba dan menyembelih kambing. Namun ada pula yang melaksanakan akikah dengan menyembelih ayam dan lain-lain. Living Hadis tidak hanya menyangkut dengan fenomena yang muncul dalam masyarakat, akan tetapi menyangkut juga praktek sosial keagamaan sebagai bentuk pengamalan hidup sehari-hari. Praktek tersebut didasarkan pada pengamalan hadis sebagai sumber inspirasi. Ada 3 model variasi Living Hadis, yaitu tradisi tulis, tradisi lisan, dan tradisi praktek. Tradisi tulis biasanya dalam bentuk tulisan yang terpampang di tempat-tempat strategis dan diyakini bahwa isi tulisan berasal dari Nabi. Misalnya tulisan An-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman, yang dianggap hadis oleh masyarakat. Kemudian ditujukan agar masyarakat menjaga kebersihan lingkungan. Tradisi lisan sering muncul bersamaan dengan praktek yang dijalankan oleh masyarakat. Misalnya, tradisi di beberapa pesantren melaksanakan sholat subuh pada hari Jumat lebih panjang daripada hari biasanya, karena ada tradisi membaca surat Hamim al-Sajadah dan Al-Insan. Beberapa pendekatan dalam penelitian Living Hadis. 1. Pendekatan sejarah. Metode sejarah digunakan untuk mengamati proses sosial budaya berdasarkan alur waktu. Metode ini digunakan untuk menguji otentisitas atau validitas sumber dokumen atau teks-teks hadis, baik dari segi sanad maupun matan hadis. Pendekatan sejarah sangat penting dalam memahami Al-Quran maupun hadis. Aspek historis yang dimaksud dalam pendekatan ini adalah terkait dengan asbab al-wurud atau sebab-sebab munculnya hadis. Aspek tersebut terkait dengan otentisitas dan pemaknaan atau pemahaman hadis. Yang kedua, pendekatan sosiologi dan antropologi. Pendekatan sosiologi mengkaji praktek-praktek keagamaan untuk membuktikan hubungannya dengan interaksi, struktur, ideologi kelas, dan perbedaan kelompok yang dengan ini semua masyarakat bisa terbentuk. Penelitian antropologi mengamati perilaku manusia. 3. Pendekatan fenomenologi. Dalam penelitian fenomenologi mengandalkan metode penelitian partisipatif agar peneliti dapat memahami tindakan dari dalam. 4.
Pendekatan hermeneutik. Pendekatan hermeneutika mengkaji tentang cara pembaca memahami teks yang dimaksud oleh pengarang, karena adanya perbedaan waktu, tempat, dan konteks latar belakang sosial budaya yang berbeda antara pengarang dan pembaca yang memunculkan pluralitas pemahaman terhadap teks. Living Hadis yang fokus pada everyday life merupakan penelitian kualitatif dengan ciri-ciri berlatar belakang alami, bersifat deskriptif, lebih memperhatikan proses dari sebuah fenomena sosial daripada hasil fenomena tersebut, menggunakan analisis induktif, adanya pergumulan makna dalam hidup. Pengumpulan data dilakukan dengan 1. Observasi. Observasi adalah pengamatan atau penglihatan. Kedua, wawancara. Yang ketiga, dokumentasi. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.